Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting. Kali ini saya akan membahas tentang kelompok kriminal bersenjata di bumi Papua. Pemirsa, dalam 8 bulan terakhir ini, kelompok kriminal bersenjata yang sering disingkat KKB di Papua gencar melakukan aksi penyerangan di sejumlah wilayah secara masif. Mereka kerap menyatakan perang terhadap militer Indonesia. Eskalasi yang kian memuncak ini bahkan sampai membuat pemerintah Indonesia memberikan cap kelompok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka ini dicap sebagai teroris pada 29 April 2021 lalu. Nah, KKB sebelumnya merupakan sebutan aparat terhadap kelompok militan organisasi Papua Merdeka yang melakukan gerakan dan perlawanan separatis dengan membawa senjata. Yang terbaru pada Sabtu kemarin, 20 November 2021, seorang prajurit dari Satuan Aparat Teritorial Koramil persiapan Suru-Suru di Kabupaten Yahukimo gugur setelah diserang oleh kelompok ini. Anggota TNI yang dikabarkan meninggal tersebut adalah Sertu Ari Baskoro, dan satu lagi anggota TNI yang terluka dalam penyerangan tersebut adalah Kapten Infanteri Arfiandi. Nah, paling heboh tentu pada akhir 2018 lalu yang menewaskan 31 jiwa karyawan dan pekerja dari PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kabupaten Nduga. Termasuk gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua, Maijen Anumerta I Gusti Putu Dani Nugraha Karya di distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada 25 April 2021 lalu. Nah, sebelumnya pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di Papua dan Papua Barat juga ternoda dengan terjadinya penembakan terhadap rombongan petugas atau pengawal penyelenggara pemilu, yaitu di pesawat yang akan take off dari Bandara Keneam, Kabupaten Nduga, dan saat berada di atas speedboat. Namun semua pelakunya selalu disederhanakan sebagai kelompok kriminal bersenjata, dan tujuannya juga dipolitisasi hanya untuk mengganggu penyelenggaraan pilkada atau bahkan untuk mendukung calon pasangan kepala daerah tertentu. Padahal menurut saya sungguh naif jika nyaris tidak ada yang memahami bahwa pelakunya adalah kelompok separatis organisasi Papua Merdeka. Tujuannya jelas melakukan disintegrasi nasional, memisahkan diri dari Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berarti ini mengancam keutuhan dan kedaulatan negara, bukan hanya karena kekuatannya yang semakin berkembang akibat keterbelakangan dan juga homogenitas kelompok di Papua. Nah, padahal kita tahu bersama bahwa Papua dan Papua Barat sudah juga diistimewakan selain mendapatkan anggaran APBN yang juga digelontorkan dan otsus yang sangat besar, triliunan rupiah. Mereka juga menerima perlakuan harga bahan bakar minyak yang sama dengan daerah lain, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Di antaranya seperti jalan Trans Papua, termasuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional dengan pembangunan stadion-stadion serta infrastruktur lainnya untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tersebut.
Pemirsa, aksi ofensif gerakan separatisme Papua ini selalu diakhiri dengan melarikan diri ke hutan dan gunung. Ini berarti mereka melakukan taktik perang gerilya sehingga sulit dikejar oleh aparat keamanan. Belum lagi jika mereka mencairkan diri di dalam masyarakat menuju atau bersembunyi di kampung-kampung atau di daerah basis pangkal perlawanan mereka. Jadi jelas ini merupakan kesalahan yang sangat fatal jika mereka hanya dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Karena sesungguhnya mereka adalah kelompok bersenjata dari gerakan separatis. Jadi tujuannya jelas disintegrasi bangsa. Padahal seperti halnya gerakan separatisme di seluruh dunia, maka tujuannya adalah memisahkan diri. Dan ini merupakan ancaman konsepsional yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, kasus dalam 8 bulan terakhir yang saya sebutkan di awal tadi, ini mestinya dapat dijadikan momentum bagi Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa, begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, Jenderal Dudung Abdurrahman. Tentu saja juga termasuk seluruh elemen bangsa dan tentunya warga Papua asli. Hal ini penting, pemirsa, agar kita memiliki satu kesamaan dulu tentang sikap dan semangat untuk memerangi gerakan tersebut sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh lagi ada pro dan kontra atau bahkan berseberangan sehingga akan menimbulkan stigma sebagai pembela gerakan separatisme. Selain daripada itu, kelompok atau front bersenjata gerakan separatisme ini bukan hanya melakukan aksi ofensif berupa gangguan keamanan bersenjata saja, melainkan juga membentuk kekuatan pasukan melalui pendidikan dan latihan militer, juga pembangunan daerah basis atau pangkal perlawanannya. Jadi seperti gerakan separatisme dimanapun di dunia, pada umumnya terdiri dari beberapa kelompok atau front perjuangan. Selain front bersenjata, masih ada namanya front politik, baik dalam maupun di luar negeri yang bertugas melakukan rekrutmen kader gitu ya, termasuk pembentukan opini dan kegiatan diplomasi, pendirian perwakilan di luar negeri. Jadi ada juga yang disebut front logistik melalui aksi kejahatan atau kriminal, misalnya perampasan, penodongan, perampokan, dan lain-lain. Nah, terakhir tentu saja ada yang disebut front psikologis yang bertugas melakukan aksi teror dan gerakan clandestine. Dengan demikian, pemirsa, berarti bahwa ancaman gerakan separatisme di Papua yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara tidak selalu bersifat militer atau combatant, melainkan juga bersifat non-tempur atau non-combatant dan bahkan ancaman nir-militer. Padahal berdasarkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 3 itu kan jelas dinyatakan bahwa TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara. Tugasnya untuk mempertahankan kemudian melindungi dan juga memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sehingga semua hakikat ancaman yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara adalah bidang tugas atau wewenang dan tanggung jawab jajaran TNI. Ini domain TNI, domain militer, pemirsa. Oleh karena itu, ancaman gerakan separatisme selalu membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Maka sebagai pejuang prajurit Sabta Marga, menurut saya, tidak sepatutnya TNI lepas tangan dan mengkhianati amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Berarti TNI tidak boleh menyerahkan penanganan ancaman gerakan separatisme ini menjadi tugas dan wewenang Polri. Ini bukan wewenang domain Polri, tapi adalah domain militer, domain TNI. Nah, terlebih jika penyebabnya karena ketakutan seperti era atau kesalahan TNI di era Orde Baru, dan kemudian menurut saja dengan irama gendang lembaga swadaya masyarakat atau pihak asing yang sengaja dibangun secara gencar dan sistematik agar TNI mengurangi pasukannya di daerah-daerah sehingga hanya tinggal satuan yang organik Kodam yang bersangkutan saja. Padahal yang saya catat di Kodam Cendrawasih itu hanya memiliki 4 batalion infanteri dan 3 detasemen seni tempur serta 1 detasemen kavaleri. Menurut saya 3 detasemen seni tempur ini bisa dikembangkan sekalian menjadi 3 batalion seni tempur sehingga di Papua atau di Kodam Cendrawasih ini terbentuk juga resimen jenis tempur untuk membawahi 3 batalion itu, sehingga kita TNI tidak perlu juga bersusah payah selalu mengirimkan pasukan-pasukan dari luar Papua untuk membackup di Papua. Jadi pasukan detasemen seni tempur ini juga bisa dilatih menjadi dengan kualifikasi raider seperti pada tahun-tahun 70-an. Kenapa sekarang tidak begitu? Begitu juga dengan di Kodam Kasuari hanya ada 3 batalion infanteri, 1 batalion seni tempur, hanya 4 batalion ini sangat kurang. Kalau misalnya hanya ada 1 titik kelompok bersenjata atau separatisme Papua ini, maka harus dikepung oleh 4 batalion infanteri dan juga seni tempur yang memang kita tidak bisa lagi melakukan pengejaran seperti dalam kasus di Timur Timur, di Aceh. Untuk menghadapi separatisme ini tidak bisa dilakukan pengejaran, melainkan adalah pengepungan. Kalau pengejaran itu pasti akan selalu lolos. Karena itu TNI mesti berbenah dalam melakukan operasinya. Memang yang harus dikedepankan pertama operasi teritorial yang di-backup oleh operasi intelijen, baru kemudian operasi tempur. Jangan dibalik begitu. Nah, pemirsa, kita bisa tahu bahwa gerakan separatisme ini lebih leluasa tanpa gangguan dalam melakukan gerakan bawah tanah atau clandestine. Dan proses kekuatannya juga terus terbangun. Ini tantangan bagi Panglima TNI yang baru dan juga Kasat yang baru. Karena itu TNI harus terus didorong untuk tidak melakukan kegiatan operasi yang seperti Andika kemukakan, tidak mengedepankan operasi dengan alasan tentu khawatir terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Maka harus ada kebijakan dan strategi, yaitu kebijakan dan strategi penanggulangannya ini tidak harus menjadi sebuah wilayah yang dinyatakan sebagai daerah operasi militer. Tapi kita selalu wajib melakukan tindakan yang bersifat represi supaya tidak melakukan tindakan yang bersifat represif, sehingga ini berpeluang menimbulkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, untuk menghadapi aksi ofensif gerakan separatisme ini harus juga bersifat non-tempur atau non-combatant. Nah, maka kebijakannya seperti apa? Saya belum mendengar penjelasan langsung apa yang akan dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa dengan tidak melakukan operasi. Tapi seperti apa? Tentu memang menurut saya harus ada tindakan pencegahan atau preventif dan penangkalan atau deterrence atau cegah tangkal. Misalnya seperti saya kemukakan tadi, kita punya
hanya ada satuan infanteri dan zeni tempur ditambah satu saja detasemen kavaleri. Karena itu kita harus kedepankan misalnya dengan operasi bakti tentu menggunakan peralatan-peralatan atau alat berat zeni seperti bulldozer, eskavator, payloader, dump truck, dan peralatan lainnya seperti alat penjernih air, gergaji mesin, genset, dan alat pertukangan guna melaksanakan kegiatan operasi bakti. Karena itu tadi saya bilang operasi teritorial itu dikedepankan daripada operasi intelijen, apalagi operasi tempur. Jadi ini bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Nah, bagaimana caranya untuk mempercepat roda pembangunan di Papua? Pertama dengan membangun infrastruktur kewilayahan, misalnya seperti jalan dan jembatan dari kampung ke kampung yang telah ada, serta membangun perumahan-perumahan atau pemukiman baru. Jadi bukan kemudian mengirim pasukan Kostrad atau dari Kodam, pasukan raider dari Kodam-Kodam, tapi harus juga membangun satuan baru di mana kemudian juga ada keluarganya, sehingga bisa menyatu secara heterogen antara masyarakat Papua asli dengan pendatang. Kedua, misalnya dengan program pencetakan lahan pangan, perkebunan di sekitar kampung-kampung yang telah ada dengan saluran irigasi, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, kembali lagi, Panglima TNI dengan Kasat bicara tentang rakyat, maka program Manunggal TNI Rakyat, TNI Masuk Desa, Manunggal Sosial Sejahtera mesti dikedepankan lagi. Bukan hanya memperbaiki ekosistem saja, tetapi juga sekaligus membatasi ruang lingkup front bersenjata untuk melakukan manuver atau bersembunyi di daerah pangkalan mereka. Keempat, tentu menambah jumlah penduduk dan jumlah desa guna mengembangkan kampung-kampung yang menjadi sentra pengembangan wilayah agro bisnis, misalnya melalui program transmigrasi. Dulu ada namanya Transat, transmigrasi angkatan darat, ada Transal, transmigrasi angkatan laut, ada Transau, transmigrasi angkatan udara. Kenapa ini tidak dilakukan lagi? Ini kan bisa untuk kemudian mengembangkan swasembada pangan dan lain-lain di wilayah Papua maupun wilayah Papua Barat. Sehingga bukan hanya mengurangi luas kawasan hutan guna membatasi ruang gerak front bersenjata OPM tersebut, tapi juga terwujudnya heterogenitas penduduk yang akan semakin memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia. Jadi ada rasa persatuan dan kesatuan, menjadi lebih kuat lagi kekerabatan dari sisi suku atau etnis, agama, ras, serta kedaerahan. Yang terakhir, usulan saya tentu untuk mendayagunakan pasukan Angkatan Darat, dalam hal ini Kostrad dan pasukan raider dari Kodam-Kodam yang sedang bertugas dalam pengamanan perbatasan, melakukan program misalnya Desa Saptamarga yang berfungsi sebagai titik kuat atau stronghold dari pembangunan desa-desa sekelilingnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam membahas kelompok kriminal bersenjata. Sekali lagi, saya Slamet Ginting mempersembahkan untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.